Imam Ahmad bin Hambal. Beliau merupakan imam fikih keempat umat Islam. Lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Terkenal dengan ilmu fikih dan ilmu hadisnya. Beliau menyusun kitab Musnad yang termasuk kitab hadis Nabi yang terkenal. Imam Syafi'i pernah berkata tentang beliau, "Aku keluar dari Baghdad dan tidak meninggalkan seseorang yang lebih bertakwa dan lebih berilmu dari Ahmad bin Hambal." Ayah, kenapa kamu masih terjaga sampai sekarang? Ada yang membuatku capek sekali, nak. Siapa? Sebuah hadis Nabi. Aku sedang menelusuri kesahihan sanadnya. Apakah sudah ketemu? Aku berencana untuk pergi ke Syam. Aku yakin di sana ada ulama yang bisa memberiku faedah tentang hal ini. Kamu ingin bersafar dari Baghdad menuju Syam hanya untuk sebuah hadis? Itu ilmu, wahai Soleh. Pantas mendapatkan semua waktu, harta. Suatu hari, pergilah Imam Ahmad bin Hambal dari Baghdad menuju Syam. Berhari-hari menghadapi rasa capek, lapar, dan dahaga untuk mencari sanad yang sahih dari sebuah hadis Nabi. Akhirnya, Imam Ibnu Hambal pun tiba di Syam pada malam hari. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya di sana. Beliau sangat terkenal, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui wajahnya. Ketika itu, beliau tidak tahu akan bermalam di mana. Ya Allah, uruskanlah tempat tinggalku malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berilah taufik dalam kepentinganku. Bawalah aku kembali ke negeriku dengan selamat dan berhasil. Hei, kamu hei. Naam, Cepat bangun. Ini masjid untuk sholat dan bukan untuk tidur. tapi aku orang asing di kota ini, sebagaimana kata orang-orang seorang musafir yang lewat. Dan aku disuruh untuk tidak memperbolehkan seseorang untuk tidur di sini. Saudara, hanya sedikit tempat saja. Kemudian setelah azan subuh, aku sholat dan pergi melanjutkan perjalanan. Aku sudah katakan padamu, tidur itu dilarang di masjid ini. Nak, aku tamu Allah dan ini rumah Allah. Dan aku punya peraturan yang harus aku laksanakan. Lalu di mana aku harus bermalam? Itu bukan urusanku. Cepat keluar sebelum aku panggil para penjaga yang lain. La haula wala quwata illa billah. Imam Ahmad malu untuk mengungkapkan kepada penjaga masjid siapa sebenarnya dirinya. Beliau tidak mengungkapkan bahwa akulah imam yang terkenal itu. Cepat keluar. Sebentar, nak. Aku mungkin seumuran dengan ayahmu. Ayahku tidak banyak mendebat sepertimu, menyusahkanku dan membuang waktuku. Begini Kak Salim kita memperlakukan tamu kita. Masjid bukanlah rumahku agar aku terima seorang tamu di dalamnya. Bawa saja ke rumahmu kalau kamu mau. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, jangan Engkau hukum dia atas apa yang dia lakukan.
Subhanallah, kamu berdoa setelah apa yang ia lakukan padamu. Begitulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan. Alaihi salatu wassalam. Pernah berdoa untuk kaumnya walaupun mereka zalim, dan beliau berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Dari mana Anda berasal? Dari Baghdad, dan tak memiliki siapapun dari Syam, saya hanya memiliki Allah. Tukang roti yang baik hati membawa Imam Ahmad ke rumahnya. Padahal ia belum mengetahui bahwa beliau adalah seorang imam yang terkenal. Jamuan tamuku yang mulia. Jamuan yang mulia malam ini, banyak sekali makanannya. Malah ini sedikit dan sederhana. Susu, keju, dan madu. Dan roti yang aku buat sendiri. Semoga Allah memberikan berkah untuk rumahmu dan tempat pembuatan rotimu. Apakah kamu sendirian di sini? Ya, sejak putriku menikah bersama suaminya. Kemudian istriku meninggal. Tapi sampai sekarang Anda belum tanya, siapa aku dan kenapa aku datang ke sini? Begitulah diajarkan oleh Islam. Kita muliakan tamu tanpa harus bertanya. Sepertinya Anda banyak tahu tentang urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah berkah untukku pada putriku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan jadikan dunia cita-cita aku, jangan pula menjadi tujuan pengetahuanku, juga jangan neraka tempat kembaliku. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia beristighfar di setiap doa sebelumnya? Semoga Allah mengampunimu, saudaraku. Tidak, demi Allah suaramu bagus dan lembut ketika kamu membaca Al-Quran. Tapi aku ingin bertanya kepadamu, apa kamu beristighfar di setiap doa sebelum kamu Aku selalu mengamalkan. mengosongkan sebelum menghias? Ya, meminta ampun kepada Allah dan semua dosa, supaya Allah menerima dariku semua dosa. Pemikiran yang bagus. Rahasiamu akan tersimpan di dalam sumur yang dalam. Demi Allah, tidaklah aku berdoa yang didahului oleh istighfar. Maksudmu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengijabah setiap doamu? Aku selalu panjatkan doa. Doa apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, kenapa harus beliau secara khusus? Karena aku banyak membaca buku. Wahai orang baik, sungguh Allah telah mengijabah doamu itu. Aku adalah Imam Ahmad. Ya Allah, Anda Imam Ahmad? Iya, saya. Anda telah berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu denganku. Lalu Allah, kan penjaga masjid menarik aku supaya aku menemuimu. Alhamdulillah, aku dapat bertemu denganmu. Aku belajar banyak darimu. Aku pun belajar darimu sejak hari ini dan seterusnya. Aku akan beristighfar kepada Allah di setiap doaku.